Halo Sobat Bola sekalian, jadi pada video ini dirilis baru aja Timnas Indonesia memanggil 23 nama untuk pemusatan latihan jelang persiapan turnamen ASEAN Championship alias Piala AFF. Ini turnamen paling penting, paling bergengsi, paling prestisius sejagat raya. Gadeng bercanda, karena turnamen ini gak masuk kalender FIFA, alhasil Timnas Indonesia juga gak pasang target yang muluk-muluk. Pemain yang dipakai juga gak semuanya pemain inti Timnas Indonesia. Nah, menariknya, di Garuda Calling kali ini ada beberapa nama baru yang dipanggil oleh John Hartman. Tapi selain nama baru, ada juga beberapa nama lama dan berpengalaman yang juga dipanggil. Dan kalau kita lihat situasinya, baru juga pemanggilan tapi ternyata udah ada banyak menimbulkan pertanyaan serta perdebatan di kalangan netizen. Ada yang mempertanyakan kenapa sebagian pemain andalan nggak dipanggil, kenapa sebagian lainnya ada yang dipanggil, tujuannya buat apa, kok skuadnya nggak seimbang. Nah, itu semua yang bakal kita kupas tuntas semua di sini. Pokoknya kita kasih semua pemahamannya biar gak ada yang bertanya-tanya lagi kok Eliano gak dipanggil, kok Teja gak dipanggil, dan pertanyaan lainnya. Maka supaya semuanya jelas, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir, like dan subscribe-nya jangan lupa. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, sebelum kita bahas lebih mendalam, ada informasi yang penting buat kita pahami terlebih dahulu, supaya kita gak keliru memahami informasinya. Jadi khusus di tahun ini, ada dua jenis turnamen antar negara tingkat ASEAN yang akan dilaksanakan, yaitu ASEAN Championship atau lebih dikenal dengan sebutan Piala AFF, dan ada juga FIFA ASEAN Cup, turnamen bentukan FIFA yang baru bakal dilaksanakan di tahun ini. Nah, dua turnamen ini adalah dua turnamen yang berbeda, Pak. Mungkin banyak yang udah denger juga tentang FIFA ASEAN Cup. Bahkan ada juga yang ngira kalau turnamen FIFA ASEAN Cup ini jadi penggantinya Piala AFF. Tapi kalau ada yang mikir kayak gitu, gua luruskan bahwa itu salah besar. Karena nyatanya, dua turnamen ini merupakan turnamen yang sama-sama berjalan di tahun ini. Bedanya Piala AFF adalah turnamen yang biasanya diselenggarakan, yang bukan agenda resmi FIFA, dan bakal dilaksanakan di tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus. Sedangkan FIFA ASEAN Cup ini merupakan turnamen resmi dari FIFA yang baru bakal digelar tahun ini, dan pelaksanaannya ada di jadwal FIFA Matchday bulan September dan bulan Oktober. Itu yang harus kita pahami dan garis bawahi. Jadi jangan sampai ketukar dan mikir bahwa FIFA ASEAN Cup itu adalah turnamen yang sama kayak Piala AFF. Karena faktanya tadi kita udah jelaskan. Nah, untuk Garuda Calling yang baru aja dilakukan, itu merupakan Garuda Calling untuk persiapan turnamen Piala AFF bulan Juli nanti. Kenapa? Udah dilakuin dari sekarang? Ya buat persiapan aja, supaya ada banyak waktu buat mempersiapkan semuanya. Dan yang harus kita tahu juga, bahwa Garuda Calling kali ini bukan buat bertanding, tapi cuma buat pemusatan latihan aja yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei sampai 30 Mei 2026. Sekitar 2 hari after BRI Super League selesai, jadi pemusatan latihan ini gak akan mengganggu jadwal apapun, karena memang pelaksanaannya dilaksanakan di libur kompetisi. Dan kenapa pelaksanaannya mepet sama selesainya liga? Yaitu juga karena jadwal. Idealnya kan para pemain harusnya libur, tapi ini mereka masih harus dipanggil ke Timnas Indonesia. Nah, biar gak banyak mengganggu waktu liburan para pemain, makanya pemusatan latihan ini dilakukan gak lama setelah kompetisi liga selesai. Supaya para pemain sekalian capek, supaya liburannya gak keganggu, dan nanti liburannya juga sekalian lama. Jadi jadwal ini dipilih berdasarkan aspek kemanusiawian lah. Pemain juga manusia, mereka udah capek main bola selama 1 musim penuh, mereka juga butuh libur, maka jadwal ini dipilih biar semua urusan, baik itu pemusatan latihan maupun liburan, itu sama-sama bisa maksimal. Nah, karena judulnya pemusatan latihan, sekali lagi, latihan. Artinya tujuan John Hartman manggil 23 pemain tersebut adalah bukan fix untuk digunakan ketika nanti turnamen Piala AFF, melainkan 23 nama tersebut jadi nama yang akan ditinjau dan diseleksi oleh John Hartman pada pemusatan latihan nanti. Karena John Hartman ini kan pelatih baru, jadi dia pengen lihat langsung kemampuan para pemain itu gimana, pengen ngetes seberapa cocok sama taktik yang dia punya, sehingga ketika nanti Garuda Calling final buat Piala AFF, dia udah punya nama yang benar-benar matang buat skuad Timnas Indonesia. Walaupun bukan turnamen FIFA, tapi bukan berarti gak ada persiapan dan tampil seadanya banget. Kalau kayak gitu ya enak, John Hartman dia makan gaji buta. Jadi kalau ada yang bilang, ah bang, back tengahnya kok cuma 3, emangnya cukup ya? Apa Hoki Caraka dipasang di back tengah?
Nah, tentu kita udah tahu jawabannya kan? Karena ini cuma buat seleksi, maka nggak ada masalah tentang keseimbangan squad. Mau John Hartman pakai 3 back tengah lah, mau dia masang Hoki di posisi back tengah lah, semuanya gak jadi masalah. Karena di sini John Hartman bukan ngebentuk tim, tapi menyeleksi individu para pemain. Terus kalau tentang kenapa pemain kayak Tom Haye, Egy Maulana, Ricky Kambuaya, Shane Patinama, dan beberapa nama berpengalaman lainnya yang dipanggil, emang mereka masih perlu seleksi. Apalagi Tom Haye, masa sekelas Tom Haye masih butuh seleksi lagi? Nah, kalau kita lihat, walaupun mereka-mereka ini nama yang berpengalaman dan punya kualitas di timnas Indonesia, tapi ketika FIFA Matchday bulan Maret kemarin, nama-nama ini gak dipanggil. Memang ada beberapa nama yang dipanggil lagi, kayak Nadeo, Cahya Supriyadi, Jens Raven, tapi itu kan nama yang masih belum benar-benar matang di mata John Hartman. Beda sama pemain-pemain Liga 1 lainnya, kayak Eliano Renders, Beckham Putra, Rizky Ridho, Ivar Yenar, mereka nggak dipanggil karena memang mereka statusnya sebagai pemain yang terbaik di posisinya dan udah gak harus ada penyesuaian lagi. Alhasil tujuan John Hartman manggil Tom Haye dan beberapa pemain lainnya di sini adalah dia pengen lihat kemampuan, plus yang paling utamanya adalah pengen bangun pemahaman serta chemistry sama pemain tersebut. Dia pengen ngasih tahu taktiknya gimana, dia juga pengen mensinkronkan kemampuan para pemain sama taktiknya, pengen kenalan, pengen lebih dekat. Jadi pokoknya di Garuda Calling kali ini tujuannya benar-benar buat seleksi sekaligus mematangkan pemahaman taktik kepada para pemain. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh John Hartman ini tentunya merupakan langkah yang baik, yang sangat baik. Artinya John Hartman benar-benar membuka banyak kesempatan untuk para pemain berusaha masuk ke timnas Indonesia. Bahkan kalau kita lihat nama-nama yang dipanggil, bisa dibilang pemanggilan ini cukup objektif juga. Artinya John Hartman bukan manggil pemain yang hanya berdasarkan kecocokan dengan taktiknya, tapi dia juga benar-benar ngasih kesempatan buat para pemain yang emang lagi on fire di liga. Contoh kayak Axel Runtukahu yang penampilannya lagi oke banget bareng Persija. Dia sempat cetak brace ketika lawan Persebaya Surabaya. Bahkan dari segi permainan juga, dia adalah tipikal pemain, tipikal striker yang mainnya ngotot, punya power, dan punya insting yang tinggi juga sebagai striker. Kemudian nama lainnya ada Cahya Supriyadi yang dia memang jadi andalan utama dan punya performa bagus juga bareng PSIM Jogja. Bahkan ada juga Brian Fatari, nama yang sebelumnya jarang banget dapat panggilan ke timnas Indonesia, apalagi yang senior, tapi sekarang dia dapat kesempatan buat pemusatan latihan karena memang performanya di Dewa United juga cukup oke sebagai pemain bertahan. Selain itu, salah satu yang jadi perhatian juga ada Sadil Ramdhani. Setelah sekian lama, akhirnya dia sekarang punya kesempatan lagi buat main bareng timnas Indonesia. Sebenarnya buat Sadil ini, dia bukan pemain yang benar-benar selalu jadi pilihan utama di skuad Persib. Tapi hal itu bukan dikarenakan kualitas Sadil yang jelek, melainkan memang dari segi persaingan cukup sulit juga buat Sadil menggeser posisi Berginyo yang sekarang udah jadi andalan utama di skuad Persib Bandung. Dan dari segi skill, sebenarnya timnas Indonesia juga butuh pemain kayak Sadil Ramdhani ini, pemain yang cepat, skillful, dan dari segi kualitas passing plus tendangannya juga oke. Apalagi untuk konteksnya bersaing di level ASEAN, rasanya Sadil masih sangat layak buat dapat kepercayaan dari John Hartman di timnas Indonesia. Tapi ada fakta uniknya juga, Pak. Ini fakta yang cukup seru dan unik banget. Di sini kan ada beberapa pemain dari klub top 3 Super League sekarang yang dipanggil. Dari Persija ada Witan, Axel, Fajar Faturrahman, Shane Patinama. Kemudian dari Borneo ada Ezi Buffon, Nadeo, Rivaldo Pakpahan. Dan dari Persib ada Mark Locke, Tom Haye, dan Sadil Ramdhani. Nah, karena ketiga tim tersebut adalah tim yang berpotensi bakal jadi juara, maka beberapa pemain dari ketiga klub tersebut berpotensi bakal benar-benar sibuk dan gak bisa banyak nikmatin party gelar juaranya. Karena di tanggal 23 itu adalah match terakhir Super League. Tanggal 24 kemungkinan tim yang juara bakal konvoy. Paling mereka cuma bisa istirahat di tanggal 25, karena di tanggal 26-nya mereka harus fokus lagi ikut pemusatan latihan bareng timnas Indonesia. Jadi satu sisi ini memang jadi kesibukan yang cukup gak enak buat para pemain, karena di momen yang harusnya mereka nyantai, mereka menikmati gelar juaranya, happy, party, tapi mereka harus berjuang lagi supaya bisa dapat tempat dan kepercayaan John Hartman di timnas Indonesia. Cuman yang namanya timnas, pasti ini juga jadi impian semua pemain. Walaupun ada hal yang harus dikorbankan, tapi pengorbanan itu rasanya pantas dan sangat layak kalau memang nantinya bisa ditukar dengan satu tempat di timnas Indonesia. Maka dari semua penjelasan tadi, pada intinya tujuan Garuda Calling ini adalah untuk proses seleksi dengan tujuan membentuk dan mematangkan skuad final untuk Piala AFF bulan Juli nanti.
Satu kelebihan yang tercipta dari proses seleksi ini yang terlihat jelas oleh kita semua adalah adanya keseimbangan pengalaman serta potensi yang ada dalam skuad. Karena kalau kita perhatikan lebih detail, pemain yang dipanggil John Hartman terdiri dari para pemain senior kayak Mark Locke, Tom Haye, Nadeo, ada juga pemain yang lagi di masa prime-nya kayak Sadil Ramdhani, Egy, Witan Kambuaya, bahkan ada juga pemain muda kayak Cahya Supriyadi, Arkan Fikri, hingga Ezi Buffon. Maka harapannya semoga mereka-mereka yang dipanggil ke Timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Sekarang, kalau pendapat kalian gimana dari pemanggilan pemain ini? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe nih jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!